Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah terdapat dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 1-10 yang berbunyi demikian. Galatia pasal 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini adalah kitab Galatia pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita merenungkan bagian ini di bawah tema sentuhan kasih. Sahabat-sahabat Kristus, Anda pernah terpleset dan jatuh? Seorang penulis bercerita, saat menyusuri rawa untuk suatu tugas, tanpa sengaja ia menginjak batu yang licin. Keseimbangannya goyah dan jatuh terpleset. Tangan dan kaki lecet, badan basah penuh lumpur. Kala itu ada rekannya yang tertawa, ada yang berkhotbah panjang, ada pula yang tak peduli dan memaksa melanjutkan perjalanan, membuat ia tak nyaman. Namun, ada juga rekan lain yang mengulurkan tangan, menawari untuk membawa sebagian perlengkapannya, atau berhenti menemani sampai ia siap melanjutkan perjalanan. Mereka meringankan bebannya dan membuat ia berbesar hati. Sahabat-sahabat Kristus, bagaimana sikap yang benar saat menjumpai orang yang terpeleset jatuh dalam dosa? Paulus menasihati jemaat Galatia agar dengan lemah lembut mereka membimbing orang-orang yang terpeleset kembali ke jalan yang benar, ayat 1, dan bertolong-tolongan menanggung beban, ayat 2. Menariknya, Alkitab versi Firman Allah yang hidup (FAYH) menuliskan, ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain, ayat 2a. Sahabat-sahabat Kristus, kehadiran dan pertolongan kita merupakan sarana sentuhan kasih yang nyata
bagi orang lain yang tengah jatuh. Sebab itu kita tak boleh jemu melakukannya. Ayat 9. Respon kita terkadang menunjukkan tingkat kepedulian kita pada orang lain. Ada orang, sengaja atau tidak, pernah terpeleset ke rawa dosa, dan itu membuat terluka. Sahabat-sahabat Kristus, bukan cemoohan, khotbah panjang, atau membiarkan mereka seorang diri, melainkan uluran tangan penuh kasih. Kiranya Roh Kudus memberi kepekaan akan kebutuhan orang lain, serta kelemah lembutan untuk mengangkat dari kejatuhan, lewat sentuhan kasih kita kepada mereka. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, uluran kasih kita kepada saudara yang mengalami kejatuhan akan menolongnya bangkit dari keterpurukan. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.